Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi, selamat datang kembali di Boy Talk di KPP Pratama Boyolali. Hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2024. Bersama saya Haryadi, penyuluh KPP Pratama Boyolali, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani teman saya, Kak Mardian Cahyo, sebagai penyuluh juga di KPP Pratama Boyolali. Tema kita pada hari ini masih sangat menarik, masih sangat penting dan hangat sekali untuk wajib pajak, yaitu serba-serbi pengukuhan pengusaha kena pajak yang disingkat PKP, terutama terkait PMK 164/2023 tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Siapakah yang berhak atau wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Kemudian hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pengukuhan PKP, dan hal-hal terkait lain tentunya. Makanya yuk ajak juga kawan pajak lainnya untuk segera bergabung bersama kita. Bersama saya dan juga tentunya bersama narasumber kita dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Boyolali yang sangat luar biasa yang akan menemani saya, yaitu ada Kak Mas Mardian. Sebelum kita sapa langsung kita, Pak Mardian, bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah semuanya. Mungkin di sini ada pantun, Mas. Pantunnya ini Dicontekan, Mas. ada contekan bahwa kita terlalu Serius banget. iya, terlalu tapi santai. Iya, naik pesawat pakai baling-baling. Cakep. Banyak penumpang merasa tak nyaman. Artinya Sudah ada aplikasi e-filing, aplikasi yang mudah, cepat, dan aman. Oke. Habis ini kita bincang mengenai pengusaha kena pajak. Kita langsung aja ya, Kak. Pertama nih, Kak Mardian, apa sih yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak, Kak? Monggo dijelaskan, Pak. Kak Haryadi, kita akan ngomongin tentang pengusaha kena pajak. Jadi kalau pajak, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Apa sih yang dimaksud itu? Sebetulnya komponennya ada dua, orang pribadi ataupun badan usaha yang di dalam kegiatan usahanya itu bisa menghasilkan barang, bisa mengimpor barang, bisa mengekspor barang, atau melakukan usaha jasa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang PPN. Gitu lah kira-kira ya. Iya. Soal ini Kak. Ini terus apalagi ini, apakah semua pengusaha itu harus dikukuhkan sebagai PKP? Jadi banyak pertanyaan terkait dengan PKP itu, apa seluruh wajib pajak boleh distatuskan jadi PKP atau ada syarat-syarat tertentu? Oke, terkait wajib tidaknya PKP secara ketentuan ada batasan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun pajak. Jumlahnya itu harus PKP kalau dia melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pembukuan. Jadi kalau sudah lebih dari 4,8 harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Tapi kalau belum sampai dengan 4,8, boleh nggak minta dikukuhkan jadi PKP? Jawabannya boleh. Jadi bisa pilihan ya kalau masih di bawah 4,8, tapi kalau sudah di atas 4,8 sifatnya wajib. Dan juga ada tambahan, kalau usahanya itu adalah perdagangan emas, itu wajib dikukuhkan sebagai PKP, tidak melihat omsetnya sudah di atas 4,8 atau belum enggak. Apalagi enggak? Ya ini, wah, jadi misalnya saya pengen jadi pengusaha, makin terbuka ya peluang saya untuk select up usaha saya kalau dikukuhkan jadi pengusaha kena pajak atau PKP.
Terus apa saja syarat-syarat yang untuk menjadi permohonan PKP tersebut? Untuk menjadi PKP yang pertama ya mengisi formulir kan. Ada formulir khusus yang harus diisi. Formulir yang tadi yang sudah disiapkan tadi ya Mas ya? Jadi menurut tim kantor pajak ada beberapa hal yang harus diisi. Kalau dia orang pribadi, pendaftaran PKP-nya mewajibkan adanya KTP dan NPWP dan telah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir serta tidak mempunyai utang pajak. Jadi utang pajaknya harus dilunas dulu. Terus kemudian untuk yang badan usaha, untuk badan usaha pusat harus melampirkan tambahan fotokopi akte pendirian dan melampirkan susunan seluruh pengurusnya beserta fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus, dan setiap pengurus harus memenuhi syarat telah melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir, tidak mempunyai utang pajak. Ya itu ya, itu ya. Oke, untuk orang pribadi sama badan perbedaannya di Akte ya, akte sama susunan pengurusnya kayak. Oh iya, Kak. Tadi kembali lagi yang poin 2 tadi bahwa tidak semua PKP harus menjadi dibukukan jadi PKP ya. Terus ya, pada intinya dititik beratkan pada omsetnya yang di atas 4.800 miliar rupiah harus dibukukan, itu udah Mengukuhkan diri. Kalau di bawahnya itu boleh memilih. Boleh memilih. Mau dikukuhkan dengan segala konsekuensinya boleh, mau tidak di mendaftar PKP juga boleh. Tapi kalau tidak mengukuhkan diri sebagai PKP, dilarang menerbitkan faktur atau memungut PPN. Jadi kalau melakukan itu nanti jadinya jadi pidana. Pak, jadinya misal saya pengen jadi pengusaha, mari terbuka, pesanannya tadi sudah jelas. Lanjut Kak, setelah jadi PKP lalu apa wajiban yang harus dipenuhi setelah dibuka jadi PKP? Itu apa aja yang menjadi kewajiban wajib pajak dibuka jadi PKP? Nanti ya kalau sudah PKP, kewajiban wajib pajak itu pertama harus melakukan pembukuan. Terus kemudian harus melakukan laporan SPT PPN setiap bulan. Nah, SPT PPN ini harus dilaporkan secara online melalui web e-faktur. Nah, untuk dapat masuk ke online web e-faktur, saat mendaftar itu nanti akan diberikan password sama sertifikat elektronik serta harus membuat passphrase. Kayaknya ini ya, Pak. Banyak ya yang harus belajar itu. Iya, misalkan di wajib pajak setelah di PKP itu wajib pajak nggak merasa sudah selesai, intinya sudah dibukukan, udah nggak lapor segala macam. Ternyata status PKP itu ada kewajiban yang harus dilakukan. Jadi konsekuensinya kalau bilang ya nggak lapor, terus dia ada tender nggak bikin faktur itu, nah kalau dia nggak lapor SPT BPN masa ya pasti kena denda. Tagihan SPT nggak lapor 500.000 kan. Tapi kalau mau ikut tender, waktu pemilihan pemenang tender syarat PKP kan ada tuh, otomatis dia pasti laporan SPT-nya masuk. Syarat khususnya harus laporan SPT sama ini ya, dia bisa menerbitkan faktur atau membuat laporan PPN. Syarat tender biasanya itu kalau tender yang besar, jadi mau nggak mau PPN-nya harus bagus dulu kalau bisa di tender kan. Kemudian di PMK 164/2023 yang tadi di judul tadi ya, itu ada tambahan pemilihan. Jadi wajib pajak yang mau daftar dalam PKP itu boleh memilih masa mulai PKP-nya kapan. Kalau biasanya itu kan daftar langsung PKP hidup nih, langsung laporan PPN. Sekarang boleh milih. Jadi misal sekarang bulan Juni mau mendaftar PKP Juni, nanti PKP-nya akan aktif di Oktober, boleh nanti Oktober gitu. Atau juga kalau mungkin terpaksa harus daftar nih, wajib daftar nih karena omsetnya sudah di atas 4,8 bulan Juni,
dia secara ketentuan yang PMK 164 ini harus mendaftarkan diri paling lambat akhir tahun buku, jadi mungkin 31 Desember ya kalau bukunya Januari Desember. Kalau sudah 4,8 sampai dengan 31 Desember belum daftar, nanti otomatis Januari akan di PKP kan. PKP-nya harus aktif dan laporan di Januari. Itu Kak, boleh milih sekarang Kak? Iya. Baru. Kemudian setelah jadi PKP, apa kewajiban wajib pajak setelah dibukukan menjadi PKP? Kewajibannya apa? Baik, Kak Jadi mungkin kita ulang ya. Sejak wajib pajak memulai mendaftarkan di loket TPT, ketika berkasnya nanti sudah lengkap, maka petugas KPP akan melakukan survei ke lokasi. Nah, setelah survei lokasi nanti akan diputuskan tuh PKP-nya dikabulkan atau tidak. Ketika PKP-nya dikabulkan, wajib pajak akan dihubungi, datang lagi ke TPT untuk nanti diberikan kode password melalui email. Kemudian nanti akan diberikan kode aktivasi berupa surat. Kemudian nanti juga wajib pajak akan diminta membuat paspres untuk kunci sertifikat elektroniknya. Ketika wajib pajak sudah dapat 3 tadi, password PKP, kode akun PKP, sama paspres sertifikat elektronik, maka wajib pajak sudah siap nih untuk memulai jadi PKP. Biasanya kita arahkan ke helpdesk KPP dulu. Nanti di helpdesk akan dibantu oleh tim dulu, diajari cara untuk memulai dari nol. Apa yang diperlukan? Wajib pajak diminta untuk menyiapkan laptop minimal 4 GB. PC juga bisa 4 GB. Karena kalau di bawah 4 GB pengalaman kita itu nanti akan lambat. Kemudian setelah itu kita akan berikan file folder e-faktur. Kemudian kita akan pandu untuk mengisi data file e-fakturnya dengan biodata wajib pajak tersebut sampai dengan bisa masuk dan bisa menginput nomor faktur. Nah, tapi wajib pajak harus melakukan pengambilan nomor seri faktur dahulu. Ngambilnya nanti ada di website khusus, alamatnya itu efaktur.pajak.go.id. Nanti ngambil nomor fakturnya mau berapa sampai dengan akhir tahun. Setelah nomornya dapat, nanti nomornya akan dipasangkan ke aplikasi e-faktur tersebut. Lalu kalau sudah dipasangkan, wajib pajak boleh untuk menginput menerbitkan nomor faktur. Gitu Kak kira-kira. Kalau sudah bisa menerbitkan nomor faktur, baru nanti kita ngomong tentang laporan SPT PPN. Ketika misalnya bulan Juni ini dia mendaftar, berarti laporan PPN bulan Juni sudah diwajibkan dilaporkan besok ya bulan berikutnya. Batasnya kan akhir bulan berikutnya. Kalau Juni berarti akhir bulan berikutnya adalah 31 Juli. Nanti wajib pajak akan memperhitungkan berapa faktur pajak keluaran yang dia terbitkan, PPN-nya berapa, pajak keluarannya dari beli faktur pajak masukannya, nanti pajak masukannya berapa, pajak keluaran dikurangi pajak masukan, ada selisih atau tidak. Kalau tidak ada selisih berarti laporannya nanti nihil. Kalau ada selisih tapi selisihnya lebih banyak yang pajak keluaran, berarti wajib pajak nanti harus menyetor PPN-nya yang sudah dipungut. Kemudian kalau kelebihan itu kita menjual. Kalau membeli pajak masukan. Betul kan? Kalau menjual namanya pajak keluaran, kalau kita membeli barang dapat faktur, di faktur itu namanya PPN pajak masukan. Kalau banyakkan belinya daripada jual, nanti SPT-nya akan lebih bayar. Kalau lebih bayar, standarnya adalah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Wajib pajak mau dikompensasi ke masa pajak apa ya? Iya, nanti ada pilihannya di situ kan. Nanti diperhitungkan di masa pajak berikutnya, Juni ke Juli, Juli ke Agustus, Agustus September berikut terus gitu kan. Kalau paspres sama pas kode password beda. Paspres atau password kadang orang nanya password sama paspresnya sama ya Mas? Itu gimana? Kalau password itu biasanya ada huruf besar sama angkanya kan. Mau kombinasi. Diterimanya via email kalau nggak salah itu surat nanti. Tapi kalau paspres itu bikin baru, jadi membuat sendiri ketika di loket TPT. Seperti kode PIN ini, kode PIN ATM gitu ya. Oke, cukup
Jelas kawan pajak mengenai serba-serbi pengusaha kena pajak, mulai dari apa itu pengusaha pajak, siapa yang wajib PKP, bagaimana prosedur pengukuhannya, dan kewajiban yang harus dilakukan setelah PKP. Bagaimana apabila wajib pajak ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait peraturan perpajakan, Mas Nadia? Jadi kalau wajib pajak menginginkan informasi perpajakan ya, namanya kita dari web ke www.pajak.go.id. Jadi di situ ada menu update berita yang terbaru sama aturan terbaru itu dipublish di website kantor pusat kami di pajak. Kemudian kalau wajib pajak dekat dengan KPP, silahkan datang ke KPP. Nanti akan dibantu dilayani di layanan address KPP. Kemudian kalau mungkin wajib pajak terkendala untuk datang ke sini, boleh, kita ada layanan WA. WA terkait PKP ini ada di nomor WA 0811 2958 527. Kemudian kalau ada pertanyaan terkait aturan atau terkait aplikasi, kita juga sediakan WA layanan dari KPP Kota Boyolali. WA-nya nomor 0811 2654 527. Tapi ada pajak juga boleh Kak, Telepon layanan ya? Iya, kalau yang telepon tidak nomor prim pajak Kak, 1500 ke pusat ya? Iya, pusat. Tidak ada. Sudah diberi informasi dari Mas Mardian terkait serba-serbi PKP. Sekarang berarti sudah acara Talk Pajak pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Nantikan acara Talk selanjutnya tentunya dengan topik yang menarik. Jangan lupa juga Follow Kak ya? Follow Kak, IG ya? Iya, IG kita ada ini IG-nya apa? IG Pajak Boyolali. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.